Shalom, selamat datang di podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Bersama saya, Ana Tunya, di podcast perdana kami. Puji Tuhan, akhirnya bisa sampai di episode 1. Ini momen spesial yang harus terjadi sebelum episode-episode lainnya. Episode 1 bakal menyajikan acara perkenalan. Pastinya sobat semua pasti bertanya, perkenalan apa sih yang akan terjadi di sini? Ya, ini perkenalan seputar podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Untuk itu telah hadir di sini pimpinan P3W GKI, Ibu Hermin Rumrar. Shalom Ibu Hermin. Shalom. Apa kabar? Baik. Semoga fit, tetap sehat. Di acara perdana ini dalam podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua, kita akan berkenalan sedikit tentang sebenarnya apa yang mau disajikan oleh P3W GKI dalam acara podcast perdana ini. Untuk itu, sepertinya sebelum kita bincang-bincang tentang tujuan, isu apa yang mau disampaikan, mungkin ada baiknya Ibu Hermin cerita sedikit tentang sebenarnya siapa P3W GKI? Silakan Ibu Hermin. Iya, saya akan bercerita sedikit tentang P3W atau Pusat Pembinaan Pengembangan Wanita yang biasa dikenal dengan P3W GKI. P3W GKI sendiri lahir pada tanggal 2 April 1962. Ya, pada tahun ini adalah usia yang ke-59 dan P3W sendiri kalau kita lihat dalam perkembangannya, di waktu lalu P3W hadir di Padang Bulan yang dikenal dengan nama Motorpol. Jadi kalau saat ini ketika kita lihat dalam perkembangan yang ada, P3W telah membuka beberapa cabang, baik yang ada di Teminabuan dan juga di Polimo, Wamena, atau Polimo itu di Kabupaten Yahukimo, sementara Wamena di Kabupaten Jawijaya. Jadi kenapa ada pusat-pusat ini? Itu untuk menjangkau seluruh perempuan yang ada di tanah Papua melalui pelayanan besar GKI atau Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Ya, ini perjalanan panjang yang pastinya P3W lalui karena tahun depan sudah 60 tahun. Pastinya ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan mungkin salah satunya adalah hadirnya podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Memang sekarang ini lagi tren-trennya orang hadirkan podcast. Mungkin P3W juga mau ikut tren bikin podcast. Tapi yang jelas pasti P3W punya tujuan khusus. Nah, Ibu Hermin, kira-kira apa tujuan dari hadirnya podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua? Iya, podcast adalah salah satu media di mana P3W bisa memberi informasi tentang pelayanan yang sudah dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak yang selama ini sudah kita lakukan. Kami berharap dengan kehadiran podcast ini sendiri
banyak informasi yang bisa kami share, tapi juga ada proses-proses pembelajaran yang bisa kita juga sampaikan. Misalnya dalam pelayanan-pelayanan kita secara khusus, kalau kita bicara tentang isu perempuan dan anak terkait dengan masalah gizi, artinya bagian ini yang kita juga mau share kepada masyarakat atau secara khusus kepada karena ini kita bilang suara perempuan untuk semua, artinya kita juga mau memberi informasi bahwa banyak hal yang kita temukan di lapangan, tapi juga bagaimana kita bersama-sama berjuang, ada gerakan bersama untuk melakukan secara khusus edukasi kepada perempuan berkaitan dengan masalah gizi dan kesehatan perempuan secara khusus. Tapi juga ada banyak isu yang berkaitan dengan perempuan. Misalnya hari ini P3W juga melakukan pendampingan kepada anak-anak muda atau remaja untuk terus bisa mendapat pendidikan atau melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, di mana ada pendampingan-pendampingan yang P3W juga lakukan. Jadi saya pikir ada banyak isu seputar perempuan yang berkaitan dengan isu-isu hari ini yang kita lihat di dalam kehidupan secara khusus dalam kehidupan masyarakat di Papua, tapi juga dengan perubahan-perubahan yang ada hari ini kita lihat baik di lingkungan di lokal Papua tapi juga di lingkungan yang lebih luas atau di tingkat yang lebih luas. Iya, kalau kita lihat isu Papua secara khusus untuk kesehatan dan masalah pendidikan itu masih menjadi masalah yang masih perlu diseriusi dan P3W juga masuk di area ini. Selain isu kesehatan, isu pendidikan, kira-kira ada isu apa lagi yang podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua mau sajikan kepada pendengar di luar sana? Saya pikir media ini juga kita bisa menghadirkan pimpinan-pimpinan gereja baik yang mungkin di waktu lalu yang terus mendukung pelayanan P3W, tapi juga melihat pekerjaan perempuan itu penting untuk didorong atau mendapat dukungan, sehingga media yang ada hari ini atau kita mulai dengan podcast ini, kita akan memberi ruang kepada orang lain atau yang misalnya dalam lingkup gereja itu pimpinan kita, tetapi kita juga dalam jejaring bekerja dengan jejaring yang ada, secara khusus jejaring perempuan, kita juga bisa menghadirkan perempuan yang lain yang punya kapasitas atau yang secara khusus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam mendorong isu-isu bersama, terutama gerakan perempuan untuk sebuah perubahan. Jadi media ini akan kita juga memberi ruang kepada perempuan yang lain. Iya. Tadi Ibu Hermin ada jelaskan bahwa pimpinan gereja juga akan dihadirkan dalam podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Nah, kalau kita lihat pimpinan itu pasti berkaitan dengan kebijakan dari satu lembaga besar, misalnya GKI, berarti GKI di tanah Papua. Nah, ini maksudnya kalau kita kaitkan lagi dengan isu yang dikerjakan oleh P3W, terutama untuk masalah kesehatan dan pendidikan, apakah dalam pembicaraan nanti akan disinggung juga mengenai kebijakan yang gereja punya terkait dengan pendidikan dan kesehatan, kemudian dilihat dalam implementasi program atau isu yang dikerjakan oleh P3W sebagai lembaga? Ya, tentunya pimpinan gereja yang kita hadirkan di sini artinya pimpinan gereja juga selama ini dalam pelayanan P3W
apa yang P3W lakukan itu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan dari gereja. Jadi saya pastikan bahwa pimpinan gereja akan juga lihat dari apa yang sudah dilakukan P3W, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan internal GKI sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam pelayanan P3W, segala program yang kita lakukan adalah program-program yang sudah ditetapkan dalam sidang sinode. Itu artinya dalam pelaksanaan setiap program P3W itu berkaitan erat dengan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh GKI Tanah Papua, baik di tingkat departemen, di tingkat lembaga-lembaga yang ada di dalam gereja itu sendiri. Iya, menarik sebab dalam periode para pimpinan sinode pasti masyarakat di luar sana mungkin tidak ikut di dalam semua proses periode pimpinan sinode. Misalnya kebijakan apa yang dikeluarkan terkait dengan pekerjaan perempuan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Jadi akan menarik sekali karena mereka akan sebenarnya kita bisa bilang flashback. Jadi melihat kembali apa yang sudah dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan kita terdahulu dalam gereja besar ini, Rumah GKI di Tanah Papua. Selain mantan-mantan ketua sinode mungkin saya bisa sebut ya. Ya. Selain mantan-mantan ketua sinode, kira-kira siapa lagi tokoh-tokoh yang mau dihadirkan dalam mengisi acara podcast P3W GKI? Ya, sebelumnya saya mau tambahkan sedikit Ibu Ana. Kalau kita bicara tentang flashback, ada bagian penting yang saya mau sampaikan bahwa ketika P3W dihadirkan, pimpinan pertama GKI di Tanah Papua, Pendeta Rumainum, FJF Rumainum, mengatakan, Pendeta FJS Rumainum mengatakan bahwa celakalah suatu bangsa jika kaum laki-laki maju dalam pengetahuan dan keterampilan, sementara kaum perempuan tidak ikut dalam perubahan zaman. Artinya, pimpinan kita di waktu lalu sudah memberi perhatian yang luar biasa, sehingga pusat ini dihadirkan dengan maksud bahwa ada keseimbangan perempuan dan laki-laki. Itu artinya GKI di Tanah Papua sudah memberi ruang yang besar kepada perempuan sehingga perempuan tidak tertinggal. Tetapi kalau hari ini kita lihat bahwa awal pendirian P3W sudah ada perhatian dari gereja, artinya pimpinan-pimpinan selanjutnya juga memberi perhatian yang serius atau sungguh kepada perempuan, terutama dalam pelayanan terhadap perempuan dalam GKI, tapi juga dalam pelayanan lebih luas di Tanah Papua. Lalu tadi Ibu Ana Ibu bertanya apakah ada tokoh lain yang kita akan undang. Saya pikir dalam proses kita ke depan, artinya tadi kita bicara juga tentang isu-isu yang akan juga kita lihat berkaitan dengan perkembangan dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Artinya media ini kita akan juga memberi ruang kepada perempuan atau orang lain yang kita bilang, kalau kita bilang dalam kita memberi ruang kepada orang lain untuk memberi informasi atau memberi informasi terkait dengan isu-isu aktual yang ada. Iya, selain pimpinan gereja, terus kemudian tokoh-tokoh perempuan, kira-kira ada
sebenarnya kita bilang tokoh atau mungkin orang-orang yang kita tidak kenal, tapi sebenarnya mereka sudah buat sesuatu dan mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk perempuan lain atau siapa saja yang bisa ikut mendengar. Apa itu juga menjadi pikiran dari P3W untuk menunya podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Iya, tentunya media ini kita hadirkan juga untuk semua. Itu berarti ada kelompok-kelompok atau ada orang-orang yang bekerja luar biasa. Mungkin dalam kesehariannya secara khusus secara khusus bekerja sebagai orang yang mencari atau meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi kita kadang-kadang kurang memberi perhatian, padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Jadi saya pikir ini juga ruang kita bisa beri kepada perempuan yang melakukan aktivitas, dan juga itu bisa menjadi pembelajaran bagi perempuan yang lain, bagaimana dia mengelola usahanya sampai sukses. Seperti itu. Selain itu, saya pikir juga kita memberi ruang kepada kelompok profesional seperti dokter atau guru sebagai pembicara, sehingga mereka juga lewat media ini mereka juga mengedukasi perempuan yang lain, baik di bidang kesehatan tapi juga di bidang pendidikan atau di bidang yang lain. Baik, terima kasih Ibu Hermin. Akhirnya Ibu Hermin bisa membongkar apa dibalik rencana penyiaran podcast P3W, Suara Perempuan untuk Perempuan. Sobat pendengar di luar sana, tetap mendengar siaran podcast P3W GKI karena ada isu-isu menarik yang akan kita sajikan lewat podcast ini. Nah, sobat semuanya, sebenarnya ternyata ada alasan dibalik hadirnya podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Terima kasih banyak Ibu Hermin yang sudah menyiapkan waktu untuk kita bisa melihat menu spesial dari podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua, karena di podcast ini kita akan hadirkan orang-orang spesial, mulai dari tingkat yang paling tinggi, tetapi juga ada misalnya mama-mama penjual pinang yang kita lihat sangat sederhana, tetapi sebenarnya kita bisa katakan bahwa mereka juga termasuk orang-orang spesial. Acara spesial untuk orang-orang spesial. Akhirnya kita akan berpisah. Jangan mau ketinggalan. Dengar terus podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Saya Anatunya, co-station podcast P3W GKI, Suara untuk Perempuan, pamit undur diri. Shalom.